Siapkan hati kami, dengar kebenaran firman-Mu, berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengar. Baik kami yang ada di dalam ibadah onsite maupun online, Tuhan tolong kami semua, urapan-Mu turun atas hamba-Mu, atas umat Tuhan, jemaat Tuhan, atas setiap kami yang mendengarnya Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, salam. Saya masih melanjutkan tema kita di bulan Februari. Kita masih di 3 bulan pertama kita bicara tentang the settled word atau membangun fondasi iman di atas janji yang pasti. Dan saya sudah jelaskan itu di awal dan kita Januari kita sudah bahas tentang the more cancel promise. Artinya janji Tuhan tidak pernah di cancel atau dibatalkan. Satu saat ada satu ibu, dia bekerja, dia dengan susah payah. Lalu dia berdoa, dia bilang, Tuhan, hidup saya ini sudah susah sekali. Saya mau supaya saya diberkati. Jadi dia mau supaya saya punya duit banyak Tuhan. Lalu dia berdoa, saya janji Tuhan, kalau saya punya duit banyak, saya setia sama Tuhan. Jadi dia berdoa begitu. Tuhan berkati saya setia sama Tuhan. Kalau Tuhan berkati saya janji Tuhan. Dia bilang gini, sebagai cobaan pertama atau sebagai Tuhan coba tes saya. Tuhan coba saja tes sama saya, kasih saya dulu 1 miliar. Saya setia apa enggak gitu. Dia minta begitu kan, dia bilang, Tuhan coba tes saya dulu, kasih saya 1 miliar dulu. Kalau 1 miliar itu ternyata saya setia, Tuhan kasih saya lagi 50 miliar. Benaran loh. Lalu Tuhan kasih dia 1 miliar. Waktu minta supaya doa itu sungguh-sungguh 1 miliar belum dapat. Dia doa dan puasa. Dia minta dengan sungguh-sungguh. Tapi begitu dapat 1 miliar, doanya sudah mulai berkurang. Karena sudah beli handphone baru. Lalu waktunya habis buat nonton TikTok. Scroll YouTube, lihat. Akhirnya doa udah mulai keganggu. Terus setelah 1 miliar udah habis selesai, ternyata dibuktikan dia tidak setia. Hari ini kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Ada satu perjanjian. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang perjanjian Allah. Ada begitu banyak perjanjian yang Tuhan ikatkan kepada Adam. Ada begitu banyak perjanjian yang Tuhan ikatkan kepada Musa, kepada Abraham, kepada Nuh. Ada tandanya Nuh. Kalau Nuh kita hari ini masih lihat adalah pelangi. Itu adalah tanda perjanjian dari Tuhan. Kalau kita lihat perjanjian Tuhan dengan Nuh, Bapak Ibu kita temukan namanya dengan Musa, maka kita akan temukan satu tanda namanya hukum Taurat. Tuhan pernah ikatkan perjanjian kepada bangsa Israel, dan kalau kita lihat hari ini tanah perjanjian itu Israel itu masih ada, itu menunjukkan bahwa satu bangsa yang telah Tuhan pilih yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, itu perjanjian yang kekal dengan mereka, dan mereka menjadi bangsa yang dikatakan kalau barang siapa memberkati engkau diberkati, barang siapa mengutuki engkau akan terkutuk. Dan hari ini lewat Israel semua bangsa mendapat berkat. Kenapa? Karena coba Bapak Ibu mungkin perhatikan negara-negara yang kerjasama dengan Israel, mereka ada negara-negara yang diberkati, makmur. Bahkan saya baru tahu tuh, ternyata saudara buah itu kalau kita di Indonesia itu buah Bangkok ya. Tahu ya buah Bangkok ya. Pepaya Bangkok, pepaya apalagi semangka Bangkok. Itu kayaknya bagus-bagus. Ternyata saudara baru tahu, ternyata Thailand itu kerjasama dengan Israel. Dan pertaniannya mereka ngambil teknologinya dari Israel. Tinggal Indonesia. Pak Prabowo sudah taken kontrak. Board of Peace. Ada nama Indonesia di sana. Amin.
Itu adalah perjanjian yang telah diikatkan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berikutnya inilah tema kita hari ini adalah The Covenant Blood atau perjanjian darah. Satu perjanjian lagi di dalam perjanjian baru yang namanya adalah perjanjian darah. Perjanjian darah ini dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Alkitab kita terdiri dari dua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu juga berbicara tentang perjanjian darah. Dan sampai kepada perjanjian baru pun ditutup dengan perjanjian darah. Kenapa harus darah? Kalau Bapak Ibu perhatikan ketika manusia jatuh dalam dosa. Di Kejadian ya, jatuh dalam dosa. Pertama kali Tuhan memperkenalkan cara untuk kita cara untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau memperdamaikan itu dengan mengorbankan sebuah binatang. Maka kan ketika Adam dan Hawa nggak pakai baju lagi, mereka melihat mereka telanjang. Nah ini karena saya ngomong sejarah sedikit karena Dinar baru gabung di dalam iman Kristen. Jadi urutannya nanti tolong ikutin ya materi-materi ini. Kenapa kalau kamu nggak tahu, kamu nonton ulang di YouTube karena ini semua saya taruh di YouTube supaya kita bisa mengerti sama-sama. Karena saya mau ini pelajaran yang saya ingin saya bangun di tahun 2021 itu punya alur mainnya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak merasa malu dan Tuhan memperkenalkan pertama kali darah itu ketika dia mengorbankan binatang. Lalu binatangnya dikorbankan, kulitnya diambil dan dipakaikan kepada manusia. Maka kalau kita perhatikan, Tuhan sendiri yang pertama kali memperkenalkan darah itu kepada manusia. Kalau kita datang kepada Tuhan beribadah butuh namanya pengorbanan. Berdarah-darah. Ya kan? Nah, mungkin banyak hal, nanti kita sampai ke sana. Lalu sejak dari perjanjian lama, sejak itu tata cara ibadah itu selalu ada dengan namanya pengorbanan. Maka kan ada mau menyelesaikan dosa, berbuat dosa. Mereka harus bawa korban burung tekukur. Kalau dosanya kecil, dosanya besar, mereka harus bawa kerbau, bawa sapi, bawa kambing dan lain sebagainya. Seperti teman-teman kita di agama seberang, tetangga kita, itu juga mereka lakukan seperti Idul Adha dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu bisa menyelesaikan dosa? Apakah itu bisa menyelesaikan atau membereskan dosa? Ternyata itu bisa, tapi sementara. Kenapa? Karena itu darah yang dikorbankan itu tidak menjadi darah yang kudus. Tapi darah itu hanyalah darah yang sementara. Itu adalah bayangan tentang sebuah darah yang lebih mahal lagi. Dan darah itu, kalau kita baca berikutnya, next. Di dalam nih saudara, Lukas pasal ke-22 ayat ke-20 berkata demikian. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ketika kita makan roti dan anggur yang ada, ini adalah berbicara tentang cawan perjamuan kudus. Ketika Tuhan mengangkat cawan perjamuan kudus dan sodorkan kepada murid-muridnya, maka dia bilang begini, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Nah, kenapa harus darahnya? Berikutnya, kalau kita baca di Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Perjanjian lama segala sesuatu mau disucikan, mau dikuduskan, mau dibuat supaya jadi sesuatu yang layak dan dipandang menggunakan darah. Dan berikutnya saudara, dan di situ tanpa penumpahan darah, tetap di situ dulu. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi enggak ada saudara, di dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru pun diajarkan untuk adanya penumpahan darah. Dan Yesus ketika mengatakan begini, darah ini adalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Darah Yesus dimeteraikan dalam diri kita. Nah, kalau yang diikut materi kelas prabaptis, saya selalu ajarkan
pertanyaan kita adalah gini, kan Dinar mungkin pernah. Bagaimana saya bisa memperoleh darah Yesus? Kapan darah Yesus itu? Kan darah Yesus sudah 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mati dan darahnya kita tidak tahu lagi di mana darahnya. Tapi saya pernah mengajarkan itu kepada kita bahwa darah itu kita peroleh melalui dua cara. Yang pertama, darah itu kita memperolehnya melalui baptisan. Maka ketika Yesus mati di atas kayu salib tidaklah satu kebetulan. Waktu begitu dia mati, ada prajurit yang melihat dia sudah mati, mereka menusuk ke lambungnya. Dan waktu lambungnya keluar, ada dua cairan yang keluar. Yang pertama ada darah, yang kedua adalah air. Itu adalah bahasa tipologi tentang gambaran bagaimana darah Yesus itu nanti satu kali kelak kita peroleh. Melalui apa? Melalui baptisan air dan juga melalui perjamuan kudus. Nanti kita masuk lebih jauh. Kenapa saya itu ada banyak orang bilang gini, Pak, setiap hari perjamuan kudus. Saya kasih tahu dulu Bapak Ibu, nanti saya urutkan kepada Bapak Ibu. Bagaimana kita hanya tahu tentang perjamuan kudus itu, ya udah kayak gitu, kita hanya sekedar itu saudara. Tapi nanti kalau kita belajar lebih jauh lagi, kita temukan ternyata ada empat cawan atau ada cara orang Israel itu melakukan perjamuan kudus. Dan itu ketika Yesus mengangkat cawan ini, ketika diberikan cawan ini, ada 4 cawan di situ, saudara. Dan di latar belakangnya oleh Keluaran pasal ke-12. Berikut. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus pada malam terakhir sebelum penyalipannya di ruang atas dengan suasana perjamuan Paskah. Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kalimat ini bukan sekedar simbol rohani, ini adalah deklarasi surgawi. Ini adalah pengumuman bahwa sebuah perjanjian lama yang dibangun di atas hukum Taurat kini digantikan dengan perjanjian baru. Bukan dengan tinta, bukan dengan batu, tetapi dengan darah anak domba. Jadi ketika kita terima perjamuan kudus, kita terima baptisan, maka kita telah dimeteraikan oleh darah Yesus. Waktu kita dimeteraikan oleh darah Yesus, kita bukan lagi milik dunia, tapi kita milik Yesus. Dosa yang dulunya mengikat kita, dosa yang dulunya menghambat kita, dosa yang dulunya membuat manusia jauh dari Tuhan, sekarang mereka diperdamaikan lewat darah. Berikut. Next, saya lanjutkan lebih jauh karena. Nah, perjanjian baru ini berbicara tentang pengampunan total. Perjanjian baru ini berbicara tentang hubungan yang dipulihkan. Perjanjian baru ini berbicara tentang identitas sebagai umat Allah. Perjanjian baru ini berbicara akses langsung kepada Bapa. Perjanjian lama saudara, Bapak Ibu bawa korban, datang dan kasih tahu kepada imam, Pak Imam, mohon maaf Pak Imam, saya kemarin selingkuh Pak Imam. Ya dong. Datang, maka kan mungkin zaman dulu ya, saya rasa mungkin juga ada form-form kayak gini juga. Tolong kau isi dosa-dosa kau apa. Ya kan? Habis Pak Imam seminggu ini saya berantem sama istri. Saya maki-maki dia Pak Imam. Kan gitu. Zaman dulu kayak gitu saudara, sama seperti yang kurang lebih sama. Kalau sekarang kan kita bilang konseling dan datang dan lalu bawa dia punya dosa-dosanya di pelanggarannya. Setelah dia ceritakan semua selesai, ada tim analis yang menganalisa tentang dosa itu. Ini apakah dosanya berat atau tidak? Kenapa? Karena akan menentukan ukuran hewan seperti apa yang nanti mereka pergunakan untuk menghapus dosanya. Maka kan gak heran saudara, waktu Tuhan Yesus datang kan Tuhan Yesus marah di bait Allah itu, Bapak Ibu tahu kan, marah-marah itu apa? Karena udah jual beli dagang karena situ. Karena nanti imam juga udah kerjasama. Nanti imam di sana juga kerjasama bilang begini nih, itu nanti beli di sini ya, beli di sini ya, beli di sini ya, beli di sini. Sudah kayak gitu saudara, kayak kita di Indonesia itu kayak dagangan hukum ya. Hukum itu dibuat, nanti ada yang sudah ada yang makelarnya tuh. Kadang-kadang kayak gitu, saya urusan dengan hukum itu kan kadang bingung juga. Jadi kadang yang benar tiba-tiba dibalikan jadi enggak benar. Nah itu terjadi pada zaman ini. Nah ada kalanya dosanya itu seperti itu saudara. Datang kepada imam dan imam harus menghadap kepada
tidak langsung menghadap kepada Tuhan, tapi imam menghadap kepada ruang Maha Kudus dan membawa dosa-dosanya dan dibereskan. Kalau imamnya pun berdosa, imamnya nih berdosa juga, waktu dia bawa ini korban ini, dia bisa mati di tempat kudus. Akses itu terbatas. Akses untuk berjumpa dengan Tuhan terbatas. Akses untuk berbicara langsung dengan Tuhan terbatas. Melalui perantara namanya imam. Tapi ketika Yesus datang, perjanjian baru, ketika dia cawan itu dibilang, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kita punya akses langsung berbicara kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya marah. Tuhan, hari ini saya berdosa. Saya minta ampun. Hari ini juga darahnya mengampuni kita. Amin. Segampang gitu saudara. Kalau zaman dulu nggak bisa kayak gitu saudara. Habis maaf dan Tuhan maaf juga dengan pasangan. Maafin ya, sorry. Kan ini hari Valentine. Hari yang penuh dengan sukacita. Penuh dengan ucapan kasih sayang. Tahukah saudara kenapa hari Valentine disebut Valentine? Karena konon katanya di abad yang ketiga ada seorang pastor bernama saya lupa tapi ujungnya bernama Valentino. Jadi dia kerajaan Romawi itu melarang memberkati pasangan laki-laki. Karena laki-laki ini akan dipakai untuk berperang. Kalau ada yang kedapatan memberkati pasangan laki-laki maka akan dia dihukum. Dan kebetulan ini pastor orang mau menikah datang sama Pak Pendeta, masa Pak Pendeta tolak kan. Pak Pendeta kami sudah jatuh cinta satu dan lain, I love you, you love me, kami udah love Pak. Kami mau menikah. Masa kita bilang gini, jangan lu nanti saya dihukum mati. Akhirnya dia langgar lalu dia sanksi dan dia dikena hukuman dan lain sebagainya. Lalu itu peristiwa momen itu dibuat sebagai sebuah momen mengenang si Pastor Valentino. Siapa namanya? Valentin. Berkembang dengan itu muncul di dalam kalangan umat Kristen pada zaman itu, mereka merayakan itu untuk mengenang. Lalu berkembang, lalu momen itu dimanfaatkan oleh kerajaan Romawi untuk mengirim bunga dan coklat dan waktu itu sempat heboh di Roma pada zaman itu karena pesanan coklat meningkat, pesanan bunga meningkat, jadi udah jadi langganan bisnis. Akhirnya jadinya di bisnis. Tapi kita sekarang di GBI Double C juga bisnis kita. Bawa coklat toh, harusnya kan pabrik coklat kerja sama kita toh, karena gue suruh orang beli coklat. Enggak. Oke. Berikutnya saudaraku cawan itu. Oke, kita hanya masih di pendahuluan gini saudaraku. Dalam budaya kuno Timur Tengah ada jenis perjamuan yang jauh lebih kuat. Namanya covenant darah. Artinya perjanjian darah. Perjanjian ini tidak hanya ditandatangani tetapi dimeteraikan dengan darah. Artinya jika aku melanggar biarlah hidupku yang menggantikan. Perjanjian darah. Jadi gini. Ketika dua belah pihak mereka mengadakan perjanjian, oke, kamu mau dengar sama aturan saya, kamu mau dengar, oke, kita berjanji. Bagaimana supaya janji ini menjadi janji yang benar-benar serius, tidak asal janji-janji. Kita ikatkan dengan darah. Tumpahkan darah kamu, kita tanda tangan bersama, cap darah. Jadi kalau misalnya kamu yang langgar, maka kamu akan mati. Sebaliknya kalau saya yang langgar, saya akan mati. Maka kan gak heran di dalam Alkitab itu kita temukan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata. Kenapa? Karena itu saudara, hukum ini namanya the covenant blood atau perjanjian darah, itu mereka lakukan. Dan bangsa Israel diikat sedemikian rupa. Nyawa ganti nyawa. Maka gak heran saudara sampai hari sekarang, kalau Bapak Ibu lukai bangsa Israel satu mati, dia kejar lu sampai semut lubang manapun dia cari. Kenapa? Karena hukum ini. Satu nyawa dia itu berharga. Satu orang habisin nyawanya, dia harus bayar juga dengan nyawa. Dia kejar bagaimanapun caranya. Karena itu hukumnya, namanya hukum perjanjian darah.
Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika Yesus mengangkat cawan itu, ia sedang berkata, aku tahu kamu akan gagal. Dia mengikat perjanjian dengan kita bahwa dengan angkat cawan itu, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Dia angkat itu dan dia mengatakan itu kepada murid-muridnya. Maka dia juga tahu bahwa kamu pasti satu saat kamu gagal. Kamu pasti satu saat meninggalkan saya. Kamu satu saat pasti melukai saya, mengkhianati saya, dan lain sebagainya. Tapi saya ikatkan perjanjian dengan kamu. Bayangkan saudaraku, dia tahu bahwa kita tidak taat. Dia tahu bahwa kita pasti satu saat lupakan. Tapi dia mau ikat perjanjian dengan kita. Ini kalau kita misalnya ya, kita dagang ya. Kita tahu ini satu saat ini orang menipu kita. Kita tahu bahwa satu saat ini orang tinggalin kita. Tapi malah kita mau dengerin orang. Maka kan Yesus bilang, tetapi ia mengikat perjanjian. Dia jika perjanjian ini dilanggar, aku sendiri yang membayar harganya. Siapa yang langgar? Kalau minggu lalu kita sudah belajar bahwa hampir semua perjanjian itu kebanyakan dari pihak Allah terpenuhi, perjanjian dari pihak manusia banyak yang gagal. Tapi saudara, pihak Allah tidak mungkin membatalkan perjanjian. Pihak kita sekarang adalah kita pasti tahu kita melanggar. Tapi dia berkata, ketika kamu melanggarnya, aku membayarnya. Amin. Ya, berikutnya. Berikutnya saudaraku saya kasih ya, saya ini konteksnya di sini saudara. Di dalam tradisi perjamuan Paskah. Ucapan Yesus dalam Lukas 22 ayat 2 terdapat dalam konteks perjamuan Paskah Yahudi. Paskah adalah perayaan tahunan untuk mengenang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Keluaran 12. Pada abad pertama perjamuan Paskah memiliki tata liturgi yang teratur. Salah satu unsur penting adalah 4 cawan anggur yang diminum secara bertahap. Jadi kalau kita kan sekedar kita tahu ini cawan ini kepegang satu ini doang Pak. Ternyata waktu kita menggali lebih jauh, 4 cawan anggur yang diminum secara bertahap. Tahap pertama mereka minum, aku akan membawa kamu keluar. Kapan itu terjadi? Mungkin ada berikutnya, karena ada penjelasannya lebih jauh lagi saya jelaskan di. Nah, cawan pengudusan, namanya cawan pertama adalah cawan pengudusan. Melambangkan pemisahan Israel dari Mesir. Ia menyatakan aku membawa kamu keluar, ini adalah awal pembebasan. Jadi ada satu perjanjian yang dikatakan kepada dalam Keluaran pasal yang ke-12. Bahwa saya akan membawa kamu keluar dari Mesir. Dan itu perjanjian yang mengikat. Dan itu adalah cawan perjanjian. Maka disebut itu cawan pengudusan. Dia mau memisahkan Israel dan dia mau memisahkan bangsa Mesir. Israel berbicara tentang umat pilihan. Mesir berbicara tentang melambangkan tentang dunia dan lain sebagainya. Berikut. Yang kedua adalah cawan pembebasan. Diminum setelah menceritakan kisah Eksodus membangun pelepasan. Jadi ketika bangsa Israel itu mereka minum Paskah seperti kita. Mereka menceritakan bagaimana prosesnya mereka dituntun keluar dari perbudakan itu dan berjalan menuju ke tanah perjanjian. Yang ketiga adalah cawan penebusan. Diminum setelah makanan utama. Berkaitan dengan janji, aku akan menebus kamu, inilah cawan yang sangat penting secara teologis. Artinya, cawan yang ketiga ini adalah yang diungkapkan oleh Yesus di dalam Lukas pasal kedua ayat 22 ayat 20 tadi. Cawan ini adalah perjanjian baru, itu cawan penebusan. Nah, yang keempat cawan pujian, menutup perjamuan dengan nyanyian, mazmur dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang nanti kita coba berikut karena saya ada tabelnya. Saya mau sodorkan kepada kita bagaimana kita berikutnya coba. Oke, kita teruskan aja karena itu saya sudah ini ada 4 cawan Paskah. Bapak Ibu boleh perbandingannya di dalam perjanjian baru. Kita lihat di sini saudaraku dari 4 cawan perjanjian lama digenapi dalam Yesus. Cawan yang pertama adalah aku membawa kamu keluar. Perjanjian lama Allah memisahkan Israel dari Mesir melalui tulah. Ketika tulah itu dibuat, maka itulah mereka sedang ada dalam cawan yang disebut cawan pertama.
Di Keluaran pasal 8:22, lalu pembebasan, aku akan melepaskan kamu. Firaun mengizinkan Israel pergi. Keluaran 12:31. Aku akan menebus kamu, darah anak domba di pintu. Nah itu ditaruhkan saudara. Keluaran pasal 2:13, Yesus adalah anak domba Allah. Itu melambangkannya dan digenapi, diselamatkan oleh darah Yesus. Aku mengambil kamu menjadi umatku. Nah ini perjanjian Sinai. Ternyata saudara ada satu perjanjian lagi nama di perjanjian Sinai. Mereka dikumpulkan bawa keluar dari Mesir dan mereka masuk sebelum masuk tanah perjanjian mereka ada satu padang gurun nama padang gurun Sinai. Di sanalah mereka mengerutu, di sanalah mereka diuji dan akhirnya muncul perjanjian Sinai disahkan dengan darah. Keluaran 24 dan perjanjian baru darah Yesus melalui Ibrani pasal 9 tadi kita baca dan Matius dan maknanya adalah menjadi umat perjanjian yang baru. Nah ini sebenarnya ada satu lagi tapi muncul nggak? Coba ada lagi nggak? Saya tadi lupa ya kalau saya tadi pagi. Oke, berarti enggak. Jadi perjanjian Sinai. Ada situ ada perjanjian Sinai ada muncul? Ada? Kira-kira ada? Coba tabelnya ada? Kalau enggak ada. Sebenarnya ada satu perjanjian Sinai. Di dalam perjanjian Sinai itu Tuhan memberikan perjanjian dengan Musa. Lalu tuliskan loh batunya itu taat. Kalau kamu taat maka kamu akan diberkati. Kalau kamu tidak taat kamu akan dikutuk dan lain sebagainya. Lalu diatur sedemikian rupa tata cara ibadah dan lain sebagainya. Supaya mereka taat semua itu. Oke, itu namanya perjanjian Sinai. Dan kita tidak bahas itu karena saya punya waktu hanya tinggal 20 menit. Nah pertanyaan kita sekarang adalah mana? Pentingnya darah Yesus bagi iman Kristen. Masalahnya sekarang kan gitu kan. Darah ini penting gak buat sayanya seperti apa? Yang pertama adalah darah itu penting kenapa? Karena darah perjanjian adalah dasar hubungan baru dengan Allah. Ibrani pasal 9:22, Ibrani pasal 8 ayat 6, Efesus pasal 3 ayat 1 alasannya menurut ayat-ayat itu adalah tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Sejak perjanjian lama darah adalah simbol penebusan. Dalam perjanjian baru Yesus menjadi korban yang sempurna. Kenapa harus darah? Karena pasal yang ke-92 tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Setiap hari kan kita berbuat dosa, iya ada kok. Pendeta bisa berbuat dosa enggak? Pendeta bisa berbuat dosa enggak? Sangat. Justru Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab, imam-imam itu banyak anaknya yang rusak. Banyak anaknya yang apa? Berontak. Banyak anaknya yang apa? Dirasuki setan. Kenapa? Karena setiap umat itu kan mengadu semua sama imam. Dari dosa perzinahan, dari dosa perselingkuhan, dari dosa mabok, dari dosa apalagi? Dosa mukul orang, dari dosa nipu orang. Ngomong ke siapa saudara? Ke imam. Nah itu dosa-dosa itu dia punya roh. Dia punya roh saudara. Waktu ngomong ke pendetanya kalau nggak kuat saudara, roh itu hinggap. Lah kan kalau dia hinggap dong nggak apa-apa, habis itu kita doakan pergi. Lah kalau kita hamba Tuhan pendetanya kita nggak tahu, kita jaga-jaga diri, dia manifestasi dalam bentuk yang lain. Maka nggak heran saudara, ada anak pendeta yang bisa narkoba. Pernah kan? Pernah pendeta besar, padahal itu pendeta besar loh. Saking besarnya dia naik turun surga loh. Ya, bagaimana gak terkenal? Terkenal lah orang naik turun surga. Ada udah pernah naik turun surga belum? Saya sama teman saya kita dua pernah gali bahas materi ini saudara. Kenapa pendeta itu naik turun surga? Ternyata saudara kalau kita belajar orang bisa naik turun surga tapi dia harus melalui namanya kematian. Gak ada bilang saudara, saya habis ini saya tadi pergi ke surga dan saya baru pulang. Enggak ada. Itu namanya menghayal. Kalau baca di Alkitab, Paulus itu pernah saudara, Paulus pernah ke surga. Pernah ke surga.
Tapi Bapak Ibu perhatikan, baca baik-baik. Dia melalui kematian, bukan dia menghayal. Kenapa? Dia bilang begini, entah dalam roh atau dalam tubuh. Aku melihat satu orang yang pernah diangkat ke langit yang ketiga. Dan dijelaskan langit ketiga itu adalah Firdaus. Kenapa? Karena dia pernah dirajam dan mati. Dan tubuhnya diseret. Disitulah dia diangkat Tuhan ke langit ketiga. Maka orang kalau bilang begini, saya pernah pergi ke surga. Tanya dia pernah mati belum? Karena di Alkitab orang pergi ke surga itu melalui pintunya kalau dia belum mati, jangan percaya dia sedang mimpi. Lalu dia ceritakan mimpinya kepada kita. Lalu kita percaya. Dia memvalidasi dengan validasi supaya kita percaya. Enggak, saudara. Hati-hati. Saya kenapa? Karena saya sama teman saya kita gali baik-baik dan kita temukan benar. Kalau kita pergi ke surga, pintunya melalui entah dia mati suri atau entah dia mati benaran, tapi yang jelas dia mati. Baru tubuhnya diangkat. Nah, Paulus itu alami. Paulus ketemu Tuhan Yesus dan angkat ke langit ketiga di surga dan dia lihat, tapi dia pun melalui matian. Itu sedikit pengajaran. Yang kedua alasannya adalah darah Yesus menggantikan sistem korban lama. Ibrani pasal 10 ayat 10, 12. Korban perjanjian lama berulang tetapi darah Kristus sekali untuk selamanya. Jadi di dalam perjanjian lama itu kalau kita berbuat dosa, minggu ini kita berbuat dosa, kita datang kepada imam ngaku dan bawa korban lagi dan persembahkan. Habis itu kita pulang, besok lagi bulan depan kita berbuat dosa lagi, bawa korban lagi, datang lagi, kasih lagi. Ulang. Dan itu terus menerus sebelum Yesus datang. Bayangkan Bapak. Bisnis seperti itu luar biasa. Kenapa? Bisnis dagang hewan. Karena tumpahan darah. Burung tekukur. Kambing. Saya nggak tahu ya. Babi haram. Itu diatur dalam imamat. Perjanjian lama. Babi nggak ada. Babi nggak. Binatang berkuku belah. Binatang apa itu semua diatur. Jadi yang boleh dipersembahkan itu diteliti. Ini ada cacatnya, ada panu-panunya, itu gak boleh. Waktu kita baca imamat, bilangan, ulangan, itu kan kitab perjanjian. Itu diatur sedemikian rupa tentang korban persembahan. Kita jadi, zaman dulu itu lumayan ketat, lumayan jaga sedemikian rupa. Dan itu bisnis, itu jadi ladang bisnis. Maka kan gak heran Yesus waktu datang itu ngamuk di bait Allah. Karena itu jadi bisnis. Udah ada makelar-makelarnya. 1, 2, 3. Oke. Lalu yang darah Yesus mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Efesus pasal 2 ayat 13. Kita yang dahulu terpisah kini diperdamaikan. Sekarang saudara, beda zaman sekarang. Yang sekarang dekat, jauh, yang jauh dekat. Lewat apa? Handphone. Yesus datang, yang jauh dikasih dekat. Teknologi datang, yang dekat dikasih jauh. Kenapa? Karena kita dekat nih suami istri, anak segala. Tapi yang dia nonton siapa? Ngobrol begini tapi yang dia lihat siapa? Yang di sana kan? Yang di sini mah biarin aja di situ. Bertobat kita sama-sama. Amin. Yang jauh didekatkan oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat darahnya. Lewat cawannya, lewat perjamuan kudusnya. Lewat apa? Maka itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Diperdamaikan. Yang tadinya Allah melihat kita karena kita berdosa melalui darah Yesus. Kita diperdamaikan. Lalu kita dengan Tuhan menjadi satu. Lalu apa yang Alkitab ketika dosa diperdamaikan. Apa menjadi doamu, apa yang menjadi harapanmu dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu yang ada di online. Yang kedua saudara. Pentingnya perjanjian darah bagi iman Kristen adalah darah Yesus bagi kita. Yang kedua. Berikut bisa next. Oke, Sylvie, thank you Sylvie. Karena aku tahu Koko Erik sedang. Oke,
Seperti tanda tangan resmi dalam bentuk kontrak, tanda tangan dokumen tidak sah, darah Yesus tanda tangan dokumen tidak sah. Seperti itu ilustrasi saja. Oke, berikut yang kedua. Yang kedua adalah darah perjanjian memberi identitas dan jaminan. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, Roma 8 ayat 1, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-24. Kenapa? Karena begini saudara, kita ditebus dan harganya mahal. Darahnya mahal, saudara. Itu bukan darah kambing domba dan lain sebagainya, tapi itu darah yang kenapa disebut mahal? Karena itu adalah darah yang ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa, darah pemilik hidup kita yang kudus, tapi dipersembahkan, dia tebus buat kita. Nah, di 1 Petrus pasal 1 ayat 18, bukan emas perak tetapi darah anak domba. Yang kedua, darah membebaskan dari penghukuman. Roma pasal 8 ayat 1, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Penghukumannya apa, saudara? Maksudnya tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus, berarti kita tidak mendapatkan bagian selama akhir hidup kita. Maka kita tidak akan mendapatkan penghukuman kekal, kita memiliki hidup kekal. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Amin. Kalau bagi mereka yang di luar Kristus tetap ada penghukuman. Maka kan kita di iman Kristen, kita bilang ini, selama kamu ada dalam Yesus, hari ini kalau ditanya kepada kamu, selama kamu ada dalam Yesus, apakah kamu selamat? Kita jawab yakin, ya saya selamat. Karena ayat-ayat Alkitab menunjukkan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Amin. Yang ketiga, darah berbicara lebih kuat dari tuduhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 24. Darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel yang menuntut keadilan. Itu kan perjanjian Kain dan Habel. Dan darah Kain sudah mati, saudara. Si Habel sudah mati. Tapi darahnya berbicara tuh, menuntut keadilan. Darahnya ngomong, saudara. Maka kan saudara, kita nanti sebenarnya satu sesi lagi. Kita boleh nggak makan darah? Orang Kristen boleh nggak makan darah? Udah pernah makan darah belum? Si Hazel. Ini kan kita dari, itu enak ternyata ya. Saya punya belum pernah. Saya belum pernah, tapi teman bilang itu paling enak, makanan paling enak. Makan dia potong binatang, darahnya tampung, dimasak makan sudah jadi makanan enak, saudara. Nah, boleh nggak kita orang Kristen makan darah? Kalau Rasul Paulus bilang tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Dalam darah itu ada nyawa. Dalam darah itu ada nyawa. Nah, saudara perhatikan, darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel itu, saudara, sudah mati. Tapi darahnya masih ngomong loh. Tuntut apa? Keadilan. Tuhan bela saya. Kenapa? Apa yang membuat saya sampai saya mati begini? Darah menuntut keadilan. Dan ketika darah Yesus datang, darahnya lebih kuat berbicara. Maka kan heran saudara, waktu kita berbuat dosa ada tuduh begini. Kamu sudah melanggar perintah Tuhan, pasti kamu dihukum. Kamu kena asap, kamu kena apa lagi? Kamu kena tulah, kamu kena penyakit, penyakit sampar. Itu tuduhan-tuduhan yang dibangun oleh itu. Tapi darah Yesus, semua tuduhan-tuduhan itu dibereskan, diselesaikan. Ketika kita datang dan minta ampun, darahnya menyucikan kita. Tuduhan orang itu tentang kita, tuduhan orang itu tentang hidupan kita. Kamu memang terkutuk dan lain sebagainya. Semua kutuk itu sudah diselesaikan melalui darah Yesus. Amin. Datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Enggak usah bilang begini datang ke Pak Pendeta, enggak usah saudara. Hari ini kalau kita di rumah pasangan suami istri gandeng tangan, kita berdoa, Tuhan minta ampun kalau kami salah. Hari itu juga Alkitab bilang gini, doamu didengar oleh Tuhan. Kalau perjanjian lama, lu mesti datang, tunggu itu Pak Pendeta. Bayangkan imam dulu itu bisa jadi suatu
pekerjaannya eksklusif. Kenapa? Semua bangsa cari dia toh. Sekarang Bapak Ibu cari saya susah. Pujian tadi pagi 2 kali telepon saya bilang saya gak angkat. Kenapa? Susah kan? Susah, apalagi zaman itu sudah diwajibkan. Kalau sekarang kan kita sini kan ngajarin Bapak Ibu, tidak usah ketemu pendeta, sakitmu apa tumpang tanganmu, doa sembuh. Zaman dulu itu tergantung imamnya. Lu datang kepada imamnya mesti ketemu. Ngaku dulu dosamu baru. Maka gak heran saudara teman-teman kita di Katolik itu masih adopsi perjanjian lama menggunakan surat penebusan dosa. Sempat dibahas juga sama teman-teman kita yang lain. Tapi itu adalah ranah mereka tentang bagaimana mengakomodir dosa. Tapi dalam iman Kristen, dalam Alkitab kita hanya punya satu pengantara. Adalah Yesus. Dia sebagai pengantara agung kita. Hari ini pun kita di toilet pun kita Tuhan tolong saya, dia tolong. Nggak harus butuh tempat khusus. Kalau zaman dulu punya tempat khusus. Ya kan? Hari ini pun zaman dulu pun diatur sebut namanya jangan sembarangan. Masa sebut Yesus bilang, woi kau Tuhan, woi kau. Lah kan ada suku tertentu yang panggil begitu kan. Tapi apakah itu Tuhan mempersoalkan? Enggak saudara. Tapi dia lihat hatimu sungguh-sungguh enggak. Itu sungguh-sungguh lahir dari hatimu. Sama seperti seorang anak. Anak kecil. Dia tahu cuma doa makan. Karena suster yang ngajak. Kalau mau makan doa. Tuhan Yesus berkati makanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia main bola ke pelosok, masuk ke hutan. Tiba-tiba dia mau main bolanya ada kobra. Mau begini sama dia. Mau patuk dia. Dia cuma tahu mau ambil bolanya tapi dihalangi ular. Dia berdoa, Tuhan Yesus berkati makanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ular pergi. Nah ular tahu, kenapa si ular bisa tahu begitu? Karena Tuhan lihat itu hati itu anak. Maksudnya dia Tuhan, saya mau ambil bola saya. Tapi ini ular ada di sini bagaimana? Tolong singkirkan, karena ini ular. Ular pergi baru dia ambil. Amin. Kadang-kadang kita doanya kan belepotan. Boro-boro bisa doa dengan bagus-bagus. Ya kan? Doa, saya pernah kan selalu saya ngomong. Karena saya di full gospel kan saya bentuk teman-teman gitu. Jadi saya ngomong gitu kan. Boro-boro, dia cuma ngomong oe-oe doang. Tapi Tuhan tahu. Tuhan ini oe. Ya, Tuhan juga datangin dia, ini oe juga. Sembuh dia. Oke. Nah, berikut yang ketiga adalah kenapa atau pengaruhnya atau dampaknya atau pentingnya darah Yesus bagi iman kita adalah darah perjanjian memberi identitas dan jaminan berikut. Oke, yang ketiga ada lagi enggak? Oh, berikut karena itu ilustrasinya. Yang ketiga adalah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, darah perjanjian memberi kuasa dan kemenangan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7, Kolose pasal yang kedua ayat 8, oleh darah anak domba, apa? Oleh kesaksian kita. Iblis diapain saudara? Kalah. Iblis itu kalah sama apa? Darah. Saya saksi hidup saudara. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana saya hadapi setan saudara. Kalau di sini kan banyak setannya. Di rumah banyak setan juga kan. C-nya tan. Apalagi kan ini tan semua banyak di sini. Bukan itu. Banyak saudara. Saya hadapi sendiri. Lihat sendiri. Saksikan sendiri. Lihat mata bukan kata orang. Tapi saya lihat juga bahwa darah Yesus itu berkuasa. Saya ada di Kalimantan. Saya hadapi ular-ular kobra juga. Tapi saya percaya darah Yesus melindungi saya. Saya di kampung saya saudara. Mau bicara. Kita lagi duduk makan nih, ular lewat gitu saudara. Lewat paha kita gitu saudara. Lagi duduk makan. Tapi kenapa bisa kita selamat sampai hari ini? Saya kemarin diskusi dengan kakak saya kan datang. Kenapa kita bisa selamat sampai kampungnya seram sedemikian rupa. Kita kecil tidak tahu apa. Yang kita tahu Tuhan Yesus berkati kami. Tuhan Yesus lindungi kami. Darah Yesus tolong kami. Limputi kami dan sebagainya. Itu yang kami tahu. Dan kami lihat
bagaimana Tuhan meluputkan kami. Kenapa? Karena darah Yesus. Darah mengalahkan iblis, kalahkanlah dia oleh darah anak domba. Jadi kalau lihat setan, ngomong sama dia, setan pergi kau, saya milik Kristus. Darah Yesus berkuasa atas kehidupan saya mau bilang ke kau setan, keluar. Kalau kau tidak keluar, aku yang keluar. Saya pernah ngusir, teman-teman ngusir setan satu di Jamlak situ. Kita suruh dia, lu keluar. Pulang-pulang gue bilang, dia lihat lu, muka lu yang seram, jadi dia mau keluar, bukan darah Yesus. Ah kau jangan gitu. Saya bilang, dia lihat tuh saja sudah takut, apalagi dilihat lihat Yesus. Darah Yesus berkuasa. Yang kedua dikatakan adalah darah membatalkan surat hutang dosa. Kuasa kegelapan dipermalukan di atas kayu salib. Kita punya surat hutang dosa. Setiap manusia punya utang dosa. Tapi melalui darah Yesus, dosa kita dilunaskan. Yang ketiga di sini katakan adalah darah terus menyucikan kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, bukan hanya sekali tetapi berjalan dalam terang setiap hari. Setiap hari darahnya selalu menyucikan kita, menguduskan kita sepanjang kehidupan kita. Selama kita andalkan Tuhan, darahnya perjanjiannya melekat kepada kita. Waktu darahnya melekat kepada kita, keluar masuk kita, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Itu adalah darah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Namanya darah perjanjian atau darah Yesus adalah darah perjanjian. Buat kita jemaat GBI-CC, buat Bapak Ibu yang menyaksikan melalui online, kita sama-sama belajar tentang The Covenant Blood atau darah perjanjian, darah Yesus itu menguduskan kita, menyucikan kita, memulihkan kita, melindungi kita dari serangan-serangan dibangun oleh kuasa kegelapan. Darahnya mampu untuk membentengi kita. Kita nggak punya mantra saudara, mantranya nggak ada. Orang di dunia pakai mantra, kalau lu keluar langkah 1, 2, lu injak 3 kali gitu kan ada. Saya pernah tanya, lihat orang kalau dia jalan nih, dia jalan dia mundur lagi, habis itu dia injak kakinya 3 kali. Akhirnya dia pakai mantra. Lalu saya tanya dia, mantranya apa? Biar saya kalau dijahatin orang tidak tidak sampai ke saya. Enggak. Kita cuma begitu kamu keluar, darah Yesus berkuasa atas kehidupan saya, liputi saya, naungi saya, tutup bungkus saya dengan darahmu. Darah meliputi. Anak saya, istri saya, darah Yesus berkuasa untuk tutup bungkus anak saya, istri saya, keluarga saya dengan darah Yesus. Amin. Maka malaikat maut lewat, tulah-tulah itu lewat, tidak akan sampai. Penyakit tidak akan sampai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita. Terima kasih, kita berdoa bersama buat firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar sebuah kebenaran bahwa darah-Mu berkuasa. Darah pengampunan dosa, darah tebusan kehidupan kami. Darah perjanjian baru, melalui-Mu kami mendapatkan kekuatan. Kami dilindungi, kami dipagari, kami ditebus. Darah Yesus meludasi semua. Darah Yesus, dasar pengampunan dosa. Darah yang membebaskan kami. Darah yang memberikan kemenangan kepada kami. Oleh darah-Mu kami disembuhkan. Oleh darah-Mu kami dikuatkan. Terima kasih. Kalau anak-anak-Mu yang mengalami sakit, kami berdoa oleh bilur-bilur-Mu sembuh Bapak dalam nama Yesus. Darah-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.